Sebelumnya, selamat siang untuk teman-teman kelas C12. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1, untuk memaparkan hasil review jurnal kami, jurnal internasional, tentang rekrutmen, seleksi, dan persiapan ekspatriat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Yuliana Alexia Idar, NPM 295. Yang kedua, Gede Prawira Abdi Dharma. Yang ketiga, Igusti Ayu Yunita Antari. Yang keempat, Igede Mahadwipa Ari Putra. Yang kelima, Niputu Pandelinda Lidayana Putri. Yang keenam, Reginilda Giseleida Korma. Yang ketujuh, Imade Agus Mahesa Dwipayana. Yang ke-8, Valerianus Apriliono. Yang ke-9, Imade Vandiana Putra. Baik, selanjutnya saya akan memulai dengan yang pertama, yaitu latar belakang. Rekrutmen dan seleksi yang efektif adalah fungsi sumber daya manusia yang paling penting untuk kelangsungan hidup dan kesuksesan organisasi. Untuk organisasi dan untuk individu, rekrutmen, seleksi, dan persiapan pekerja baru atau pekerja baru yang efektif dalam keadaan baru selalu penting. Salahkan masalah krusial ini libatkan orang-orang yang tidak mampu atau tidak ingin melakukan pekerjaan dalam organisasi dan segala sesuatu yang terlibat dalam manajemen. Mereka menjadi lebih sulit dan individu tidak mungkin mendapatkan kepuasan dan pekerjaan mereka. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Yunita Antari, NPM 202032121502. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fenomena. Masalah ini diperparah dalam kasus kerja internasional, di mana masalah penyesuaian lintas nasional semakin memperumit gambarnya. Meskipun sebagian besar ekspatriat mengatasi dengan baik, mampu melakukan pekerjaan dengan baik dan memajukan karir mereka, kasus ini di mana hal ini tidak terjadi. Tujuan penelitian untuk memeriksa dan meringkas penelitian yang masih ada tentang rekrutmen, seleksi, dan persiapan ekspatriat. Perkenalkan, nama saya Reginilda Giseleida Korma, NPM 512. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang keempat, teori-teori. Secara teori, pemilihan kriteria untuk karyawan internasional harus didasarkan pada analisis karakteristik perusahaan multinasional atau tahap internalisasi, strategi bisnis, kebijakan kepegawaian, orientasi SDM internasional, budaya organisasi, anak perusahaan atau modus kepemilikan dan peran, karakteristik negara tuan rumah atau budaya peraturan, dan posisi yang harus diisi atau fungsi IE, durasi, deskripsi, dan spesifik pekerjaan. Yang kelima, metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Agus Mahesa Dwipayana, NPM 202032121522. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Hasil penelitian. Untuk organisasi yang lebih besar, metode rekrutmen internal utama untuk AE adalah penggunaan basis dan internal termasuk data tentang kandidat potensial, pengalaman kerja, kinerja, keterampilan, ketersediaan, dan preferensi mereka terkait potensi penugasan internasional. Penelitian telah meneliti berbagai anteseden keinginan ekspatriasi secara global. Motivasi utama untuk menerima ekspatriasi adalah kesempatan untuk jenis pekerjaan yang lebih luas dan menarik, kadang-kadang tersebut sebagai kosmopolitanisme. Frost, Jomsbeck, dan Cloud 2013. Daya tarik lokasi tertentu dan peluang karir pribadi dan pengembangan tawaran penugasan atau Dickman, Dirty, Mills, dan Brewster 2008. Dirty, Dickman, dan Mills 2011, Ricardos dan McKenna 2002, Stelz, Milter, dan Tung
Selanjutnya saya akan menunjukkan presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Niputu Pandelinda Lila Putri, NPM 20202321211510. Sekarang saya akan menunjukkan presentasi ini. B. Kriteria seleksi MNES untuk penugasan internasional seharusnya tidak hanya mencakup kriteria yang berhubungan dengan pekerjaan, tetapi juga keterampilan lintas budaya. Perpaduan yang tepat dari ciri-ciri kepribadian, misalnya kepribadian proaktif, motivasi misalnya ekstrinsik dan intrinsik, dan sikapnya misalnya sangat termotivasi, kemauan untuk belajar. Namun dalam praktiknya organisasi cenderung saat memilih ekspatriat tidak melihat jauh melampaui keahlian teknis dan kinerja. Sebelumnya di negara asal, profil 2015, mereka mulai memasukkan kriteria lain. Tungli dan Paper tahun 2009 menemukan bahwa secara global, kriteria seleksi yang paling banyak digunakan untuk penugasan internasional adalah keterampilan teknis atau profesional, kemauan ekspatriat untuk pergi, dan pengalaman dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Valerianus Aperliono, NPM 2020-3212-1526. Selanjutnya, hasil penelitian yang kita temukan pada tugas ini yaitu, meskipun survei konsultan dari perusahaan besar menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus ada persiapan ekstensif untuk penugasan internasional, di luar perusahaan ini tampak jelas bahwa dalam banyak kasus, kebanyakan ekspatriat mendapatkan sedikit persiapan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh waktu yang sangat singkat antara keputusan untuk mengirim mereka ke negara baru. Menurut T dan Brewster 2019, ini adalah periode ketika ekspatriat baru harus menyelesaikan pekerjaan yang mereka lakukan dan meneruskannya untuk memutuskan apa yang harus dilakukan tentang rumah atau apartemen mereka. Apakah dijual, sewa, atau biarkan kosong? Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Yunita Antari, NPM 202032121502. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, mencari akomodasi baru di lokasi baru mereka, mengatur sekolah anak-anak mereka, berkeliling untuk melihat teman dan kerabat mereka sebelum mereka pergi, dan sejumlah masalah praktis yang berkaitan dengan langkah itu sendiri. Organisasi sektor publik biasanya memberikan persiapan yang lebih baik untuk penerima tugas internasional mereka daripada MNE swasta. Penugasan internasional sering diberikan pelatihan khusus untuk wilayah tujuan mereka, termasuk pelatihan bahasa, pelatihan keakraban budaya, atau studi bidang politik. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Prawira Abdi Dharma, NPM 491. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kesimpulan, penelitian telah memberi kami banyak informasi tentang rekrutmen, seleksi, dan persiapan AE di MNE besar dari negara maju. Tapi ada beberapa bukti MNE mulai memahami kelemahan pendekatan semacam itu dan mengembangkan kriteria yang mencakup kemampuan beradaptasi budaya dan mengoperasikan sistem seleksi yang lebih formal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Imade Wandiana Putra, NPM 202032121534. Selanjutnya saran. Sebenarnya dalam penelitian ini membutuhkan lebih banyak penelitian tentang berbagai jenis penugasan internasional di sektor publik dan bagaimana penugasan internasional ini dikelola. Selain itu, perbanyak penelitian tentang pengelolaan penerimaan tugas internasional dalam bisnis kecil, dan dalam penelitian sebaiknya menyertakan metodologi penelitian yang digunakan secara terperinci.